Pemirsa, sejumlah fakta baru terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda penyandang disabilitas Iwas alias Agus baru-baru ini terungkap. Dalam rekonstruksi yang digelar pada Rabu lalu misalnya terungkap bahwa Iwas kerap menyewa kamar di sebuah homestay bersama perempuan yang berbeda-beda. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual oleh pemuda disabilitas berinisial Iwas alias Agus, Rabu 11 Desember 2024 lalu telah digelar. Didampingi ibu dan kuasa hukum barunya, tersangka Iwas pada Rabu 11 Desember 2024 lalu mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat di kawasan Ampenan, Kota Mataram. Iwas datang untuk menjalani pemeriksaan tambahan terkait tuduhan kasus pelecehan seksual yang menjeratnya. Pihak kepolisian pun menggelar rekonstruksi dalam pemeriksaan tambahan ini. Iwas memulai rekonstruksi kasus pelecehan seksual di lokasi pertama, yakni Teras Udayana. Iwas memperagakan adegan yang dilakukannya saat merayu korban di tempat ini, yang kemudian dibawanya ke sebuah homestay atau tempat penginapan. Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan dengan tersangka Iwas dilaksanakan berdasarkan keterangan dari Iwas dan pihak korban. Total ada 49 adegan yang diperagakan tersangka Iwas. Ini kami lakukan di 3 lokasi, supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan Caca sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Polisi juga menyelidiki pekerja dan pemilik sebuah homestay atau penginapan di wilayah Rembiga, Mataram. Di homestay ini, Iwas kerap datang untuk sewa kamar bersama perempuan. Iwas disebut datang dengan perempuan berbeda, bahkan pernah hingga 3 kali dalam satu hari. Di antara perempuan yang diajak Iwas ke homestay, disebut ada yang terlihat berlari sambil menangis saat keluar dari kamar. Namun pemilik homestay mengaku tidak pernah mendengar orang berteriak meminta tolong. Yang nangis yang nyata-nyata yang saya lihat yang pakai alma mater biru, kalau nggak salah yang sama kayak dia itu nyatanya itu saya duduk di sana di bapak polisi. Itu nangis pas keluar. Setelah keluar dari kamar. Kalau kita tahu mungkin kita bantu, sedangkan korban kan nggak ada speak-up, nggak ada yang lapor. Tidak teriak di dalam. Ada. Hari itu Agus bisa datang bawa perempuan berapa? Yang waktu pas acara saya waktu itu hari libur, kalau nggak salah sini bisa 2 kali, sama malam itu 1 kali, kayaknya 3 kali yang Sehari. Dengan cewek yang itu dia yang bayar. dia nggak punya tangan kan, pasti yang Dia minta tolong. nggak tahu sih kalau yang Siapa punya uang. yang punya uang. Terkait aktivitas Iwas yang pernah menyewa kamar di homestay bersama sejumlah perempuan, kuasa hukum Iwas mengklaim ada dugaan saling suka antara Iwas dan korban. Dibawalah ke homestay itu. Tapi pada saat itu tidak ada uangnya si Agus katanya. Dia nggak punya uang, cuma itu bayarnya kalau nggak salah 50.000. Tapi si Agus bilang, ya sudah kamu bayar pakai uangmu dulu, nanti saya akan ganti. Nah setelah kejadian itu, ya ini menurut dari versinya si Agus, perempuan. Jadi lebih aktif perempuan itu beraktif. Kami melihatnya bahwa ini ada suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh si perempuan itu. Nah, kemudian dia lakukan semuanya, sesudah itu selesai. Nah cuma di sana marahnya itu karena dia tidak memperoleh uang yang tadi dijanjikan. Namun pakar hukum pidana menilai video yang direkam korban kala Iwas melancarkan bujuk rayu bisa membuktikan adanya manipulasi untuk dapat melakukan aktivitas seksual dengan korban. Kalau kita lihat relasinya dengan video tadi, itu memang sudah ada indikasi memenuhi unsur memanfaatkan kerentanan seseorang. Karena kita lihat dari cuplikan
pembicaraan tadi, ada kelemahan seseorang yang sedang dieksploitasi, insecurity seseorang yang sedang dieksploitasi. Nah, ini memenuhi unsur di sini. Apakah nanti eksploitasinya itu didukung alat bukti lain sehingga terjadi kekerasan seksual, ya, kekerasan seksual berdasarkan metodologi itu? Nah, ini yang harus dibuktikan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat perkaranya, ini kan Agus ini kan sudah tersangka. Agus atau Iwas ini sudah tersangka, artinya buktinya bukan hanya ini. Dan polisi rasanya dia leaking bukti ini supaya mendapatkan dukungan publik yang pertama, yang kedua juga mencerahkan masyarakat. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Hingga saat ini, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat sudah menerima 15 laporan korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwas alias Agus.